Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam rangkaian Majelis Bulan Suci Ramadan. Kita akan membahas tentang zakat fitrah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik saudara-saudaraku, sesungguhnya bulan mulia kalian telah bersiap untuk pergi dan tidak terasa darinya kecuali waktu yang sangat sedikit. Maka siapa di antara kalian yang telah berbuat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah atas hal itu dan mohon kepadanya agar diterima amalannya. Dan siapa di antara kalian yang lalai, hendaklah ia bertobat kepada Allah dan memohon ampun atas kelalaiannya. Karena permohonan maaf sebelum datangnya kematian adalah sesuatu yang diterima. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada kalian pada penutup bulan ini agar kalian menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id. Pada majelis ini kita akan membahas hukum zakat fitrah, hikmahnya, jenisnya, kadarnya, waktu diwajibkannya atau waktu wajibnya, cara penunaian dan penyalurannya, serta pos-pos penyalurannya. Adapun hukumnya, zakat fitrah adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin, dan apa saja yang diwajibkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW maka hukumnya sama dengan apa yang diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa menaati Rasul maka sungguh ia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi penjaga atas mereka. Dan dia berfirman pula, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik yang besar maupun yang kecil, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan berupa 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum atas setiap hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, kecil dan besar dari kalangan kaum muslimin. Muttafaqun alaih. Zakat fitrah tidak wajib dikeluarkan untuk janin yang masih berada di dalam kandungan, kecuali jika seseorang ingin mengeluarkannya secara sukarela, maka hal itu tidak mengapa. Sebab Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan zakat fitrah untuk janin. Setiap orang wajib mengeluarkannya untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri atau kerabat. Apabila mereka tidak mampu mengeluarkannya sendiri, maka dikeluarkan oleh orang yang menjadi penanggungnya itu. Namun jika mereka mampu, maka yang lebih utama adalah masing-masing mengeluarkannya sendiri, karena merekalah yang pada asalnya dibebani kewajiban tersebut. Zakat fitrah hanya wajib bagi orang yang memiliki kelebihan harta, yaitu lebih dari kebutuhan nafkah untuk dirinya dan keluarganya pada siang dan malam hari raya. Jika seorang tidak memiliki kecuali kurang dari 1 sa', maka hendaklah ia mengeluarkan sesuai dengan yang dimilikinya, berdasarkan firman Allah, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Serta sabda Nabi SAW, jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka laksanakanlah semampu kalian. Muttafaqun alaih. Adapun hikmah zakat fitrah sangatlah jelas. Di dalam beberapa keterangan terdapat kebaikan dan kepedulian terhadap kaum fakir, serta upaya menahan mereka dari meminta-minta pada hari raya Id, sehingga mereka dapat ikut merasakan kegembiraan dan kebahagiaan bersama orang-orang yang mampu. Dengan demikian hari raya benar-benar menjadi hari kebahagiaan bagi semua. Zakat fitrah juga melatih sifat dermawan dan kecintaan untuk saling membantu, serta berfungsi mencucikan orang yang berpuasa dari kekurangan, perbuatan sia-sia dan dosa yang mungkin terjadi selama puasanya. Selain itu, zakat fitrah merupakan wujud syukur atas nikmat Allah Ta'ala karena telah menyempurnakan bulan puasa Ramadan, menegakkan qiyamnya dan
mengerjakan berbagai amal soleh yang dimampukan untuk dilakukan di dalamnya. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya setelah sholat Id, maka ia termasuk sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Adapun jenis atau bentuk yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok manusia seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju kering atau akid, atau selainnya dari makanan yang biasa dikonsumsi manusia. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan sebanyak 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum. Gandum atau yang biasa disebut juga dengan jelai adalah pada masa itu merupakan makanan pokok mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami mengeluarkan zakat fitrah pada hari Id di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 sa' makanan, dan makanan kami ketika itu adalah gandum, kismis, keju kering, dan kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena itu tidak sah mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan hewan, sebab Nabi SAW mewajibkannya sebagai makanan bagi orang-orang miskin, bukan untuk hewan. Demikian pula tidak sah mengeluarkannya dalam bentuk pakaian, alas tidur, perabot, bejana, atau barang-barang lainnya selain makanan pokok manusia, sebab Nabi SAW telah menetapkannya berupa makanan, maka tidak boleh melampaui apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai uang pengganti makanan, karena hal itu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Telah tetap dari beliau sabdanya, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat yang lain, barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Asalnya diriwayatkan dalam Sahihain dan makna tertolak adalah tidak diterima. Selain itu, mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai uang bertentangan dengan praktek para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, karena mereka menunaikannya berupa 1 sa' makanan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk setelahku. Dan karena zakat fitrah adalah ibadah wajib yang telah ditentukan jenisnya, maka tidak sah dikeluarkan dengan selain jenis yang telah ditetapkan, sebagaimana tidak sah pula dikeluarkan di luar waktu yang telah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkannya dari berbagai jenis makanan yang nilainya pun berbeda-beda. Seandainya nilai uang itu dianggap sah, tentu kewajibannya cukup 1 sa' dari satu jenis, dan selebihnya diganti dengan nilai yang setara dari jenis lainnya. Selain itu, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk nilai atau uang, mengeluarkannya dari status sebagai syiar yang tampak menjadi sedekah yang tersembunyi. Sebab mengeluarkannya berupa 1 sa' makanan menjadikannya tampak di tengah kaum muslimin, diketahui oleh yang kecil maupun yang besar. Mereka menyaksikan takaran dan pembagiannya serta saling mengenalnya. Berbeda halnya jika dikeluarkan dalam bentuk uang yang biasanya diberikan secara tersembunyi antara pemberi dan penerima. Adapun kadar zakat fitrah, maka ukurannya adalah 1 sa' menurut takaran Nabi SAW. Ukuran ini setara dengan 480 misqal dari gandum yang baik. Jika dikonversi ke dalam satuan gram, maka setara dengan 2 kg dan 2/5 atau 1/10 kg, atau kira-kira 2,04 kg gandum yang baik. Hal ini karena 1 misqal setara dengan 4/4 gram atau 4,25 gram,
Dengan demikian 480 miskol sama dengan 2040 gram. Maka siapa yang ingin mengetahui ukuran sa' Nabi, hendaklah ia menimbang 2 kg 40 gram gandum yang baik, lalu menempatkannya ke dalam sebuah wadah hingga penuh sesuai ukurannya, kemudian menjadikan wadah tersebut sebagai alat takar. Adapun waktu wajibnya zakat fitrah, maka ia dimulai sejak terbenamnya matahari pada malam Id. Barang siapa termasuk orang yang terkena kewajiban pada saat itu, maka wajib atasnya zakat fitrah. Jika tidak, maka tidak wajib. Berdasarkan hal ini, apabila seorang meninggal sebelum terbenam matahari, meskipun hanya beberapa menit sebelumnya, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Namun jika ia meninggal setelah terbenam matahari meskipun hanya beberapa menit setelahnya, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Demikian pula apabila seorang lahir setelah terbenam matahari meskipun hanya beberapa menit, maka tidak wajib zakat fitrah atasnya, namun disunnahkan untuk dikeluarkan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Adapun jika ia lahir sebelum terbenam matahari meskipun hanya beberapa menit, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah atasnya. Penetapan waktu wajibnya zakat fitrah pada saat terbenamnya matahari malam Id adalah karena pada waktu itulah terjadi berbuka dari puasa Ramadan. Zakat ini pun dinisbatkan kepada momen tersebut sehingga disebut zakat fitrah dari Ramadan. Maka waktu itulah yang menjadi patokan penetapan hukumnya. Adapun penunaian zakat fitrah, maka ia memiliki dua waktu, yaitu waktu utama dan waktu bolehnya mengeluarkan zakat tersebut. Waktu utama adalah pagi hari Id sebelum sholat Id. Hal ini berdasarkan riwayat dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, kami menunaikan zakat fitrah pada hari Id di masa Nabi SAW sebanyak 1 sa' makanan. Dan juga dalam riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju sholat Id. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Adapun waktu bolehnya, maka ia adalah sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Nafi', ia berkata, Ibnu Umar biasa menunaikan zakat fitrah untuk yang kecil maupun yang besar, bahkan beliau menunaikannya untuk anak-anaknya. Beliau memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan mereka biasa menerimanya 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Tidak boleh menunda penunaian zakat fitrah hingga setelah sholat Id. Apabila seorang menundanya hingga setelah sholat Id tanpa uzur, maka zakat tersebut tidak diterima karena hal itu menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Adapun jika penundaan itu karena uzur, maka tidak mengapa. Yang wajib adalah zakat fitrah tersebut sampai kepada orang yang berhak menerimanya atau wakilnya pada waktunya, yaitu sebelum sholat Id. Maka apabila seorang telah meniatkannya untuk orang tertentu namun tidak menjumpainya dan juga tidak menjumpai wakilnya pada waktu penunaian, hendaklah ia memberikannya kepada penerima lain yang berhak. Adapun tempat penyalurannya, maka zakat fitrah disalurkan kepada fakir miskin di tempat seorang berada saat menunaikannya, baik di tempat tinggalnya maupun di wilayah lain dari negeri-negeri kaum muslimin, terlebih lagi jika tempat tersebut adalah tempat yang mulia seperti Makkah dan Madinah, atau jika fakir miskinnya lebih membutuhkan. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah kaum fakir dan orang-orang yang memiliki utang yang tidak mampu melunasinya. Mereka lah yang diberi sesuai dengan kadar kebutuhannya. Berdasarkan hal ini, apabila sekelompok orang mengumpulkan zakat fitrah mereka ke dalam satu wadah setelah ditakar lalu mereka membagikannya tanpa menakar ulang, maka hal itu mencukupi. Seorang fakir yang menerima zakat fitrah dari seorang boleh mengeluarkannya sebagai zakat fitrah untuk dirinya sendiri atau salah satu anggota keluarganya apabila ia menakarnya, atau apabila seorang yang memberinya telah memberitahukan bahwa jumlah tersebut lengkap. Ya Allah, berilah kami taufik untuk melaksanakan ketaatan kepadamu dengan cara yang Kau ridhai. Sucikanlah jiwa kami, ucapan kami, dan perbuatan-perbuatan kami. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kaum muslimin sekalian, demikian majelis kita pada hari ini.
kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya di waktu dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.